masing-masing. Sekarang kita tiba saatnya masuk firman Tuhan. Sebelum itu mari kita nyanyikan lagu Amazing Grace. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Broken
Rekan anak muda yang dikasihi Tuhan, senang sekali Kak Santoso berjumpa lagi dengan kalian semua. Dan hari ini kita akan bersama-sama kembali di dalam merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan tentunya sambungan dari beberapa waktu yang lalu. Ya, kita akan membahas tentang dosa. Ya, dosa itu adalah kemelesetan, ya, sesuatu yang meleset dari apa? Dari rencana, dari kehendak, dari perintah, dari aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyambung dan kita akan mempelajari di sebuah ayat, satu ayat, dan kita akan membahasnya. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana-Mu atas hidup kami. Ajarkan kami Tuhan mendalami firman-Mu, supaya kami tidak meleset di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya. Nah, saudaraku, dosa adalah kemelesetan. Ada sesuatu yang perlu kita pelajari supaya kita mengerti arti dosa. Jadi jangan sampai kita memiliki pengertian yang salah tentang dosa sehingga kita akhirnya sepertinya kita melakukan sesuatu yang tidak berdosa, tapi ternyata itu dosa. Saudaraku, ya, meleset. Ya, tapi Kak Santoso juga sebelumnya ingin bertanya dahulu bagaimana dengan kondisi saudara semuanya. Saya harap semuanya tetap dalam kondisi yang sehat, tetap juga di dalam protokol kesehatannya, ya. Jadi jangan sampai lengah, saudaraku. Pandemi ini masih ada dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Ya, yuk kita akan baca firman Tuhan pada hari ini dengan judul adalah dosa, ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17, ya. Kita baca 16 dan 17, ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Kita akan baca bersama-sama, ya, dengan suara yang kompak. Silahkan bagi teman-teman yang HP Alkitab bisa dibuka, kita akan belajar bersama-sama, ya. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17, sudah ketemu, katakan amin. Kita akan bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas, ya. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Oke? Nah, saudara, Tuhan memberikan kebebasan buat kita di dalam kehendak bebas, ya, yaitu Tuhan menciptakan kita ini, menjadikan kita ini makhluk yang penuh dengan kehendak bebas, ya, bukan robot. Kita nggak disetir 100% sama Tuhan, ya. Kita mengendalikan keinginan kita memiliki kehendak bebas, kita memiliki pikiran, kita memiliki kemauan untuk memilih. Nah, di ayat 16, Tuhan memberikan kebebasan buat Adam dan Hawa untuk memakan semua buah dari pohon di taman itu. Ya, ini adalah kebebasan yang diberikan Tuhan. Tetapi di dalam kebebasannya Tuhan, itu ada satu aturan atau satu perintah, atau bilang itu batasan, ya. Satu batasan di mana kita harus taati. Batasan ini tidak boleh kita langgar. Maka pada waktu kita melanggar, maka itulah yang dikatakan meleset. Dosa. Dosa adalah kemelesetan. Oke. Di ayat 17, ya, 16 tadi, semua pohon di taman itu boleh dimakan buahnya.
Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ini adalah peraturan, ini adalah kehendak, ini adalah keharusan yang harus ditaati oleh Adam dan Hawa. Kenapa? Pada waktu Tuhan sudah berpesan ya di ayat 17, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini ada konsekuensinya, ada sanksinya kalau Adam dan Hawa meleset. Maka upah dosa ialah maut. Ya, upah kemelesetan ialah maut. Nah, saudara, ingat perhatikan di sini. Dosa Adam dan Hawa itu tidak dosa yang fatal dalam tanda kutip ya. Misalnya nih, membunuh, memukul orang. Misalnya Adam menyiksa Hawa misalnya. Atau Hawa menyiksa Adam. Atau Adam mungkin hendak membunuh Hawa. Dosa Adam dan Hawa tidak se-ekstrim itu, saudara. Kemelesetan, hanya meleset. Jadi dosa itu bukan artinya kita memukul orang, membunuh orang, menyiksa binatang, memisah orang, terus kita berdosa. Itu akibat dari dosa. Kita berbuat jahat kepada orang, kita membunuh, kita memukul, kita mencuri, itu akibat dari dosa. Oke, efek samping, konsekuensi dari dosa. Oke, akibat negatifnya adalah gitu ya. Tetapi dosa yang sebenarnya adalah meleset. Nah, ini harus kita waspadai, hati-hati, saudara. Kenapa? Dosa manusia itu meleset sedikit aja. Kita kadang-kadang samar, kita nggak tahu kalau itu sebenarnya meleset gitu. Tapi kita lakukan. Bisa memahami ya, saudara-saudara ya. Jadi dosa itu nggak semudah yang kita kira, saudara. Oh, dosa itu kalau saya mencuri. Oh, itu akibat negatif dari dosa. Tetapi dosa yang sesungguhnya adalah kemelesetan yang sangat tipis. Oke? Coba kita bandingkan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Ya, kitab Kejadian pasal 3 ayat 6. Begini firman Tuhan, oke? Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tuh. Dosa itu sedap, indah, nikmat, pokoknya menjanjikan sekali dah dosa itu, saudara. Maka tadi Kak Santoso sampaikan, dosa itu bukan sesuatu yang ekstrim, yang wah, membunuh, memukul, mencuri, tidak. Justru dosa itu membuat kita meleset. Kenapa? Dosa itu sedap dilihat, ya kan? Kemudian apa? Kelihatannya baik, gitu ya, saudaraku. Menarik hati. Bahkan dosa dikatakan ya Kejadian 3 ayat 6, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Bayangkan saudara, ternyata buah pengetahuan baik dan jahat itu memberi pengertian. Artinya apa? Pada waktu kita mendapatkan sesuatu, pada waktu kita menerima sesuatu, diperhadapkan satu pilihan. Pilihan yang sepertinya bagus, seperti yang baik, sepertinya itu menarik perhatian, sedap. Contoh ya. Saudara yang bekerja misalnya, ditawari, kamu gaji cuman segitu-segitu terus, gak cukup gajinya. Udahlah, kita ini aja, seperti kayak kerja umum gitu ya, tapi ternyata menipu. Tipuan-tipuan yang tipis-tipis gitu ya. Kemudian apa lagi? Waduh, jodoh kok, pacaran kok putus. Pacaran lagi putus. Terus ada tawaran. Wah, ada cowok atau cewek yang cantik, cowok yang ganteng, kaya, pintar, cari duit. Tapi tidak seiman. Tapi itu nikmat, indah dilihat, ganteng, cantik gitu ya, kaya raya, tapi tidak seiman. Sepertinya baik, sepertinya manis, sepertinya enak,
Tetapi pada saat engkau mulai berpacaran dengan orang yang tidak seiman, kemudian masuk di dalam pernikahan, berarti saudara sudah meleset. Ingat, dosa itu bukan memukul, membunuh, mencuri, atau secara ekstrim. Itu akibat negatifnya. Tapi dosa itu meleset, saudara. Jadi di tengah-tengah keindahan dunia, di tengah-tengah tawaran dunia, itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita meleset. Yang sekolah misalnya, ya kan, ini online apalagi, wah tugasnya banyak, ulangan terus akhirnya kalian ambil jalan pintas, ya kan, minta dikerjain sama temen yang lain, nyontek lah, buka buku lah, buka Google lah, apa semua dibuka, mudah, gampang, enak gitu, tapi ini meleset. Apalagi kalau Kak Santoso berbicara tentang suami istri. Waduh, sang suami mendapatkan tawaran pekerjaan yang luar biasa, tapi harus meninggalkan hari Minggu, hari ibadah, bukannya hari Minggu doang ya. Jam ibadah ditinggalkan. Kenapa? Dapat penawaran pekerjaan yang lebih sibuk, tapi kaya raya, duitnya banyak, tapi meninggalkan jam ibadah. Sepertinya indah-indah, enak. Dapat duit banyak, mobilnya keren, jabatannya bagus, tapi apa? Meleset. Nah, ini dosa yang perlu kita waspadai, teman-teman. Pada saat engkau misalnya dengan orang tua gitu ya. Orang tua bekerja keras gitu ya. Terus orang tua hanya memberikan apa ya istilahnya, hanya meminta bantuan kecil sedikit dari kalian. Tapi kalian tolak, nggak mau membantu, malas membantu. Itu sudah meleset, saudara. Jamnya kamu belajar, tidak belajar, meleset. Itu banyak sekali kemelesetan, saudara. Nah, oleh sebab itu, Kak Santoso ingin berpesan kepada kalian semua. Hati-hati dengan apa yang kita terima melalui panca indera kita. Penglihatan, pendengaran, yang kita rasa, waduh, itu berbahaya semua. Ya kan, sakit penyakit misalnya. Sakit penyakit itu datangnya bukan mendadak terus kita terus kena sakit, enggak. Kita membuka celah. Nggak jaga kesehatan, nggak pernah makan suplemen, vitamin, makannya sembarangan, nggak pernah beristirahat, mengatur jam istirahat dengan baik, makannya yang jorok-jorok, akhirnya kita sakit, terus kita berdoa minta Tuhan sembuhkan, Tuhan sudah kasih kesembuhan, tapi tetap aja hidupnya seperti itu, terus minta lagi doa lagi, terus sakit lagi, terus punya pemikiran, aku kena kutuk penyakit. Nanti kita akan bahas tuh kutuk ya, kemarin Kak Santoso pesannya, kutuk penyakit, sakit-sakitan terus. Ya iya, karena kita tidak menjaga gaya hidup sehat. Kita sakit-sakitan terus kita ngeklaim kita kena kutuk, itu namanya konyol. Gitu ya saudara ya. Malas belajar, nilainya jelek terus, bahkan nggak naik kelas. Waduh, saya kena kutuk kebodohan. Itu bukan kutuk kebodohan, itu hukum tabur tuai. Kita malas belajar, maka kita akan mendapatkan nilai yang jelek, saudara. Kita makan yang jorok, maka tubuh kita rusak, sakit. Kita jarang beristirahat dengan tepat, maka tubuh kita pun juga sakit. Itu loh, saudara. Di dalam kekristenan tidak ada hukum kutuk. Kutuk itu sudah dipatahkan dalam kasih Kristus, salib Kristus yang sudah mematahkan. Sekarang yang kita alami adalah hukum tabur tuai. Kalau engkau menabur kemalasan, engkau akan menuai kebodohan. Kalau engkau menabur kurang ajar sama orang tua, kamu akan menuai apa, saudaraku? Engkau akan menuai ketidakbahagiaan di masa depan, di masa yang akan datang. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Kak Santoso berpesan bahwa jangan sampai kita meleset. Kalau meleset akibatnya fatal. Kemudian jangan salahkan kutuk.
Kecuali saudara membuka celah, saudara ke dukun, membuka celah pesugihan, ya kan, masang susuk supaya cakep, wah semuanya ada hal yang setan-setan saudara lakukan. Nah itu kembali dalam kutuk. Tadi saudara tidak mengasihi Tuhan. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan itu terkutuk. Ya, di dalam kitab Korintus, surat Korintus, Paulus mengatakan terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Waduh, ini sangat luar biasa ya. Yuk kita perhatikan firman Tuhan saudaraku hari ini. Jangan sampai kita meleset. Mengerikan. Oke? Kak Santoso tidak akan perpanjang dulu. Akan kita sambung lagi dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 17. Ya. Itu minimal, saudaraku, minimalnya. Itu ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan. Apa yang dilakukan Adam ini ternyata itu meleset. Kategorinya ada mungkin sekitar 5, saudaraku ya, kategorinya. Adam gagal setia, itu yang pertama. Adam juga melanggar, berbuat khilaf gitu ya, kesalahan. Kemudian Adam melanggar hukuman ya, melakukan tindakan yang mendatangkan hukuman gitu ya maksudnya ya. Tapi bukan kutuk loh saudara ya, tapi tabur tuai saudara ya. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekali lagi Kak Santoso berharap kalian tetap di dalam kasih Kristus. Jangan sampai di antara kita ada yang meleset. Ingat, dosa itu bukan sesuatu yang heboh. Kita hanya ngomongin orang sedikit aja, itu udah meleset. Jangan sampai hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita membuat kita meleset. Jangan sampai perkataan, perbuatan kita, pikiran kita membuat orang lain meleset. Kok bisa Kak? Bisa. Pada saat engkau tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan teman, kemudian teman nggak suka sama kamu, kemudian ngomongin gitu ya, ngegosipin yang negatif, itu berarti engkau sudah membuat orang lain juga berdosa, meleset. Itu luar biasa loh, hati-hati loh saudara. Kalau hidup saudara, perkataanmu itu membuat orang sakit hati, ya, terus orang itu ngomongin kamu kepada orang lain, itu orang itu sudah berdosa juga loh. Jadi kamu berbuat dosa, meleset, omonganmu kasar sama orang ini sakit hati, kemudian ngomongin kekurangan kita kepada orang ini juga berdosa, meleset. Ini ada orang lain tadi akan ngomongin lagi, meleset lagi. Banyak, berapa orang yang akan meleset sudah gara-gara kita. Demikian juga dengan Hawa. Pada waktu Hawa mencicipi buah pengetahuan baik dan jahat, apa yang terjadi saudara? Diberikan kepada suaminya, si Adam ini. Jadi dosa itu, kemelesetan itu bisa menular, efek sampingnya itu luar biasa. Impactnya, dampaknya bukan efek samping. Dampaknya itu meluas. Betapa ngeri dosa itu saudara. Nah oleh sebab itu Kak Santoso berharap kalian mesti super hati-hati di dalam tindakan, perkataan, dari pikiran kita. Sebab apa yang saudara katakan, perbuat itu semuanya menandakan saudara meleset atau enggak. Ya, Kak Santoso berharap semuanya tetap dalam kondisi sehat, tetap di dalam pelindungan Tuhan, protokol kesehatan jangan lupa, pakai masker, cuci tangan terus yang rajin, pakai sabun, jangan berkerumun-kerumun saudara. Oke. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kak Santoso berdoa buat kita semua supaya dalam kondisi yang sehat dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu, firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak meleset. Kami percaya dosa bukan sesuatu yang heboh yang kami lakukan, tetapi kemelesetan kami dari perkataan, perbuatan, keinginan kami yang sedikit meleset pun juga itu sudah berdosa Tuhan. Ajarkan kami menjauhkan hal ini, supaya tidak mendatangkan hukuman bagi kami. Jangan sampai apa yang kami tabur yang kurang baik, kami pun juga menuai yang tidak baik juga Tuhan.
Ajarkan kami berhati-hati, ajarkan youth third generation berhati-hati di dalam setiap perbuatan dan perkataan kami. Terima kasih Tuhan memberkati pengurus youth third generation dari ketua, staf yang ada dengan anggota jemaat youth third generation. Tuhan menyertai mereka. Yang sekolah Tuhan berkati dengan online-nya mereka, berikan semangat terus belajar Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati juga, berikan semangat untuk belajar dan bekerja. Kedua orang tua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Papa mama kami, orang tua kami serahkan untuk pekerjaan, toko, usaha mereka, kesehatan mereka. Kami berdoa juga Tuhan buat Om Denny beserta keluarga, biarlah jadi gembala kami, diberkati Tuhan juga. Kau juga menyertai pengurus GBI Pamulang 2. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarkan kami tetap menjaga kesehatan kami, lindungi kami dari segala bakteri, virus, dan penyakit yang menular. Berikan kami hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyertai kami. Kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, ibadah third generation, dengan mendapatkan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Ya, sekali lagi Kak Santoso berpesan, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Shalom.